Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Ibnu Hajar, ST, MSc, NIDAN 03 07 06 72 04. Dosen pada program studi S1 Teknik Elektro, Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan, Institut Teknologi PLN atau disingkat ITPLN. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran. Salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2022. Di sini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah proteksi sistem tenaga listrik melalui DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Berikut adalah outline pemaparan mata kuliah akan saya paparkan. Pertama, deskripsi mata kuliah. Kedua, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Ketiga, sistem pembelajaran atau mode perkuliahan. Keempat, materi pembelajaran. Kelima, metode pembelajaran. Keenam, sistem penilaian berupa teknik dan indikator. Dan terakhir akan memberikan rekaman video proses pengajaran. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah. Pada mata kuliah ini, nama mata kuliah proteksi sistem tenaga listrik, kode mata kuliah C11051313. Disajikan pada semester ganjil 2021-2022. Tapi pada kurikulum baru ini, yaitu kurikulum 2022, akan disajikan pada semester genap. Status wajib dengan bobot 2 SKS, mata kuliah prasyarat, pembangkitan tenaga listrik, transmisi daya listrik, distribusi daya listrik. Pengampu adalah saya adalah Ibnu Hajar, ST, MSc. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini berfokus pada kajian segala aspek proteksi sistem tenaga listrik. Beberapa hal yang perlu diketahui dalam sistem proteksi ini adalah komponen simetris dan analisa hubung singkat, sehingga perlu review, penyegaran, refreshing agar mengingat kembali pelajaran yang pernah dipelajari sebelumnya. Melalui mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan sistem penenahan, peralatan dan sistem, proteksi jaringan distribusi, proteksi saluran transmisi, proteksi generator dan sistem pembangkitan, proteksi transformator, proteksi sistem tenaga terinterkoneksi, dan blackout dan load shedding. Selanjutnya, topik spesifik yang dipelajari pada mata kuliah ini adalah yang pertama, pengantar proteksi sistem tenaga listrik. Kedua, penyegaran, refreshing, atau di sini adalah review, komponen simetris, dan analisa hubung singkat. Selanjutnya, sistem pentenahan, peralatan, dan sistem. Keempat, pendeteksian gangguan dan pengenalan peralatan proteksi. Kelima, proteksi jaringan distribusi. Keenam, proteksi saluran transmisi. Ketujuh, proteksi generator dan sistem pembangkitan. Kedelapan, proteksi transformator. Kesembilan, proteksi sistem tenaga terinterkoneksi. Yang terakhir, yaitu 10, blackout dan load shedding. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Pada CPMK ini disajikan pada semester 7. Setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi segala aspek proteksi sistem tenaga listrik, penyegaran kembali atau refreshing tentang komponen simetris dan analisa hubung singkat, sistem pentenahan peralatan dan sistem, proteksi jaringan distribusi, proteksi saluran transmisi, proteksi generator dan sistem pembangkitan,
proteksi transformator, proteksi sistem tenaga interkoneksi, dan blackout dan load shedding. Materi pembelajaran ya yang akan kita pelajari di setiap pertemuan. Yang pertama, pengantar proteksi sistem tenaga listrik. Yang kedua, penyegaran atau refreshing komponen simetris dan analisis hubungan singkat. Di sini kita akan mereview kembali pelajaran sebelumnya yang pernah kita dapat sebelum mata kuliah ini. Kemudian kita akan pelajari sistem pentanahan peralatan dan sistem. Ya. Kemudian pendeteksian, gangguan, dan pengenalan peralatan proteksi. Kita akan mempelajari di sini gangguan-gangguan yang sering terjadi pada sistem, yang sering terjadi pada distribusi maupun sistem transmisi. Ya, dan kita akan mengenal peralatan proteksi. Dan di sini kita akan mempelajari masalah proteksi di jaringan distribusi. Yang keenam, ya kita akan pelajari proteksi saluran transmisi. Dan selanjutnya, proteksi generator dan sistem pembangkitan. Kedelapan, proteksi transformator. 9, proteksi sistem tenaga terinterkoneksi. 10, blackout dan load shedding. Di sini ada 10 topik, tapi dalam pertemuan di kelas itu ada 14 kali pertemuan. Jadi di sini ada topik yang disajikan 2 kali ya, maksudnya membutuhkan waktu 2 kali pertemuan. Selanjutnya buku referensi yang kami gunakan, yang pertama adalah J.L. Blackburn dan T.J. Domin dengan judul bukunya Protective Relaying Principle and Application, edisi ketiga, CRC Press tahun 2007. Kemudian Stanley H. Horowitz, Arun J. Patke, Power System Relaying, the third edition, John Whaley and Sons, 2008. Kemudian Arun J. Patke, James S. Thorpe, judulnya Computer Relaying for Power System, second edition, Wiley, penerbitnya Wiley, kemudian tahun 2009. Selanjutnya Idaho University lecture notes ya for power system protection relaying. Yang terakhir buku referensi kita adalah Bonat Panjaitan, Praktik Proteksi Sistem Tenaga Listrik. Selanjutnya metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang kami gunakan di sini metode pembelajaran offline, karena sebentar lagi insya Allah kita akan offline ya, di semester depan insya Allah akan kita offline. Nah, metode yang kami gunakan adalah metode ceramah di depan kelas, kemudian nanti tentu ada interaksi dengan mahasiswa. Saya pikir kalau metode pembelajaran offline lebih interaktif dibanding metode online ya. Karena kita bisa langsung melihat wajah-wajah para mahasiswa kita, ya. Kita bisa berinteraksi langsung. Berbeda kalau nanti secara online itu karena kebanyakan bahkan semua mahasiswa itu kalau dalam tatap muka di pembelajaran online itu mereka semua menutup atau mematikan kamera, sehingga kita tidak bisa melihat langsung seperti apa sih mahasiswa itu mengikuti kuliah. Ya. Nah, kemudian alat yang kami gunakan adalah laptop, proyektor, slide presentation, ya, spidol dan whiteboard. Selanjutnya, karena kita masih berada pada pembelajaran daring, ya, kita melalui metode sinkron, ya, kuliah tatap muka, ya,
kuliah tatap muka maya virtual ya via Microsoft Teams ya. Di kampus kami ya ada namanya Microsoft Teams yang kita gunakan untuk interaksi dengan mahasiswa, yaitu baik pembelajaran mata kuliah ya, baik pembelajaran mata kuliah maupun secara asinkron ya, yang dimana di sini juga kita menggunakan Microsoft Teams. Jadi semua materi-materi pembelajaran ya, video pembelajaran, forum diskusi, kuis, UTS dan UAS kita semua melakukan di situ. Ya. Ada forum diskusi di situ, ada materi kita upload di situ supaya mahasiswa bisa mengambil materi dari kita ya. Kita melakukan kuis juga di situ, ada kuis UTS dan UAS itu kita ada menu assessment ya, assessment, dan di situ juga kita memberikan feedback ya setelah mahasiswa mengerjakan tugas, kuis, UTS dan UAS, kita memberikan feedback di situ. Juga nilainya di situ ya, juga nilainya di situ. Tapi di sini selain nilai nilai untuk feedback terhadap mahasiswa, juga kita punya yang namanya anjungan dosen ya. Mahasiswa ada anjungan mahasiswa. Dia sebenarnya merupakan LMS. Ya. Jadi di situ kita upload nilai dan setelah kita send, maka nilai itu semua bisa dilihat oleh mahasiswa. Nah, sistem penilaian, bobot penilaian kami berikan ya, ini bisa dalam bentuk kehadiran, mengikuti proses pembelajaran, penugasan, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Misalnya kehadiran itu 10%, ya, penugasan 20%, UTS 30%, UAS 40%. Nah, di sini sebenarnya kehadiran ini sudah ditetapkan oleh universitas. Ya. Penugasan itu minimal 20%. Nah, selanjutnya di akhir ini akan menyampaikan cuplikan rekaman video proses pembelajaran yang kami ambil di video setiap minggunya di kelas. Ini video salah satu kelas yang saya ampu, yaitu mata kuliah proteksi sistem tenaga listrik. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai aja karena sudah lewat 18 menit ya. Saya share. Di kesempatan ini atau di pertemuan ini kita akan membahas tentang sedikit teori analisa hubungan singkat ya. Bahwa kenapa perlu kita tahu tentang hubungan singkat ini, teori hubungan singkat ini, terutama tentang besarnya arus hubungan singkat yang terjadi di suatu jaringan ya. Karena memang ya kita ingin memastikan bahwa sistem kita itu berjalan dengan baik, gitu ya. Sangat perlu gitu ya. Baik itu masih dalam perancangan, adanya perubahan-perubahan, akan adanya penambahan-penambahan ya. Atau yang lainnya gitu ya. Jadi perlu gitu ya. Gangguan hubungan singkat dilakukan dengan berdasarkan kesimetrisan gangguan yang terjadi ya. Nanti pada saat terjadi gangguan ya, terjadi itu ada yang dikenal dengan gangguan simetris, ada gangguan asimetris ya. Ya, di mana gangguan simetris ini ya gangguan yang di mana tegangan arus itu dalam keadaan simetris, dalam keadaan seimbang ya. Dan nah ini ya, untuk memudahkan kita untuk menghitung, sebenarnya ini sangat sederhana gitu ya. Untuk menghitung harus hubungan singkat sangat sederhana ya. Karena hanya menggunakan hukum Ohm ya. Hukum Ohm itu kan V sama dengan IR ya, kita lihat nanti. Jadi yang kita nanti hitung ini ya, hubungan singkat 3 fasa, hubungan singkat 2 fasa, hubungan singkat 1 fasa ke tanah, 1 fasa ke tanah, 2 fasa ke tanah juga gitu ya. Nah, ini baru keluar 2 fasa ke tanah, 1 fasa ke tanah. Nah, rumus kita hanya ini ya.
Jadi untuk menghitung beras besar arus gangguan hubung singkat menggunakan rumus ini. Ya. Hukum Ohm. I sama dengan V per Z atau V sama dengan IZ. Ya. Nah, I-nya adalah arus gangguan hubung singkat. V-nya adalah tegangan sumber. Z-nya adalah impedansi dari sumber ke titik gangguan. Impedansi dari sumber ke titik gangguan. Ada trafo, ada generator ke titik gangguan ke sana. Makanya impedansi itu sangat berpengaruh terhadap perhitungan hubung singkat gitu ya. Tadi kita singgung di depan gitu ya. Jadi impedansi dari saluran itu sangat berpengaruh terhadap besarnya arus gangguan. Ya. Menentukan hitungan kita gitu ya. Nah, biasanya impedansi ekuivalen ini yang membingungkan para pemula ya. Nah itu. Nah, nanti rumusnya memang segini ya. Memangnya rumusnya memang ini sederhana, tapi nanti Z-nya itu yang sering membingungkan. Nanti kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Nah, dari ketiga jenis gangguan perbedaannya ada pada untuk gangguan 3 fasa. Nah, untuk gangguan 3 fasa, impedansi yang digunakan adalah impedansi urutan positif, ya. Karena memang tidak ada urutan negatifnya, tidak ada urutan nolnya, karena dia simetris, gangguannya gangguan simetris. Jadi yang digunakan adalah nilai ekuivalennya adalah Z1, ya. Tegangannya adalah tegangan fasa netral, ya. Ini tegangan fasa netral. Jadi nanti di belakang juga ditunjukin. Jadi nanti rumusnya adalah I sama dengan V per Z1 gitu ya. V fasa ya, fasa netral. Ya, fasa netral. Nah, kalau gangguan dua fasa, maka impedansi yang digunakan adalah jumlah impedansi urutan positif dan urutan negatif. Nah, ini nanti. Jadi nanti di sini adalah Z-nya itu ya I sama dengan V per Z ya. Z-nya itu adalah Z1 tambah Z2 gitu ya. Nah ini ya. Dan V-nya adalah tegangan fasa-fasa. Ini tegangan fasa-fasa. Kalau ini kan fasa netral ya. Ini fasa-fasa. Kemudian gangguan dua fasa ke tanah yang digunakan adalah ini ya. Nah, ini tegangannya adalah tegangan fasa-fasa. Kemudian impedansinya adalah urutan positif tambah urutan negatif tambah urutan 0. Tapi seperti ini ya. Tidak langsung nambah-nambah gitu, tapi seperti ini gitu ya. C1 tambah C2 dikali dengan C0 dibagi dengan C2 tambah C0 gitu ya. Nah, kemudian untuk gangguan satu fasa ke tanah ya, impedansi yang digunakan adalah jumlah impedansi urutan positif, urutan negatif, plus urutan 0. Nah, ini ya. Dan tegangannya adalah tegangan fasa netral. Nah, ya. Nah, ini lebih jelasnya seperti ini ya. Tadi sudah saya tunjukin, tapi di sini juga ada gitu ya. Rumusnya I sama dengan V per Z untuk gangguan 3 fasa. Untuk gangguan 3 fasa, rumusnya adalah ini. I sama dengan V per Z, tegangannya tegangan fasa netral, kemudian impedansinya lah C1 ini ya. Jadi sudah ada. Ini kalau 2 fasa ya, 2 fasa rumusnya ya sama aja ya rumusnya. Yang membedakan adalah tegangannya yang digunakan ini ya, tegangan fasa sama impedansinya, impedansi ekuivalennya. Demikian pula dua fasa ke tanah, tegangan fasa-fasa yang digunakan ya. Kemudian impedansinya adalah ini ya. Impedansinya. Jadi Z yang di sini kamu substitusi ya di sini. Ya. Ini yang disubstitusi ke sini. Kemudian gangguan satu fasa ke tanah ini ya. Ini. Kemudian tegangannya 3 kali tegangan fasa netral ya. Ini karena ini satu fasa ya. Satu fasa. Nah ini, kalau ini setelan waktu ya, mencari setelan waktu daripada relay gitu ya. Nah, seperti ini rumusnya. Ini time multiple setting ya, rumusnya ini, kemudian setting waktunya lah ini ya.
Waktunya ini. Nah, alfa sama beta ini ada nilainya di sini. Ya. Oke, ada yang mau didiskusikan? Ada ya? Ya, waktunya tinggal 2 menit ya. Saya absen Adi Chandra Kurniawan. Adi Chandra? Ya, nggak ada ya. Iya Pak, hadir Pak, Adi Chandra Pak. Loh. Muhammad Hafiz? Hadir Pak. Vigo Fadila? Hadir Pak. Naufal Ramadan? Hadir Pak. Ari Nugroho? Hadir Pak. Muhammad Khodafi? Hadir Pak. Wang Talita Amanda? Hadir Pak. Kashifal Muntazor? Hadir Pak. Rian Sadewo? Hadir Pak. Wahyu Aditya Pasaribu? Wahyu hadir Pak. Nah itu udah tambah mahasiswanya jadi 37. Akmal Fauzan? Hadir Pak. Rival Ahmad Farizi? Hadir Pak. Rasya Salsabila? Hadir Pak. Dara Afifah Faza? Dara Afifah? Nggak ada. Dara Afifah. Ada. Dara? Ya, dikasih alfa ya. Muhammad Arif Abdillah? Hadir Pak. Raisal Fahri? Hadir Pak. Andi Muhammad Irsal? Hadir Pak. Syarif Hidayat? Syarif Hidayat? Syarif Hidayat. Ada ya? Bapak Dara hadir Pak. MH Agit? Hadir Pak. Permisi Bapak Dara hadir Pak. Dara dari mana? Mic-nya tadi agak susah soalnya saya ininya joinnya di laptop Pak, jadi agak loading pencetannya sama respon laptopnya Pak. Viko hadir Pak. Rory? Hadir Pak. Alfat? Alfat hadir Pak. Khalil? Hadir Pak. Beni? Hadir Pak Beni. Alfansyah? Hadir Pak. Nurul Ariko? Mohon maaf Pak, izin Pak untuk Nurul Arika Jalal, dia di rumahnya mati lampu dari pagi, jadi device-nya semuanya mati Pak. Terima kasih Pak. HP juga mati? Mati semua Pak, lowbat semua Pak, dari pagi mati lampu. Kok kamu bisa tahu? Tadi dia ngabarin sebelum absen, sisa 1% HP-nya, jadi udah nggak ada kabar lagi Pak. Dan laptopnya pun mati Pak. Jadi terus mau diapain? Tadi sih join Pak untuk kelas, cuma tadi sebelum absen baterainya udah 1%. Terus ngabarin ke kamu gitu? Iya Ya. Pak, kabarinnya ke saya Pak. Kenapa bukan ke saya? Mungkin nanti saya teruskan ke Bapak aja untuk bukti persenan HP-nya Pak sama device-device-nya Pak. Bukan itu maksud saya. Orangnya kenapa ke kamu gitu? Bukan ke saya gitu. Oke lah. Apa namanya? Bukannya sudah pernah saya bilang gitu ya. Kalau izin itu langsung ke dosen gitu ya. Teman itu nggak berhak memberikan izin gitu ya. Jadi kalau ada masalahnya langsung aja ke dosen gitu. Ya, Mutia? Hadir Pak Mutia. Putri?
Hadir, Pak. Meita, Hadir, Pak Meita. Anisha, Anisha hadir, Pak. Irgi, Hadir, Pak. Sutrisno, Hadir Pak. Adinda, Hadir, Pak. Ahmad Murisha, Ahmad hadir Pak. Emrias, Permisi Pak. Untuk Emrias Menandar tadi juga ngabarin saya Pak, katanya device-nya pada lowbat Pak. sama kan? Iya. Nah. Lokasinya sama Pak. Arika sama Emrias Menandar tuh di Makassar Pak. Nanti lain kali kalau ini saya kasih alfa ya. Ntar saya kabarin Pak. Rizky Danistra, Hadir Pak. Ferdinand, ada ya. Absari, Absari hadir, Pak. Nabila, Hadir, Pak. Yurizal, Hadir Pak. Hadir Pak. Oke, demikian ya kuliah kita hari ini. Ya, nanti materinya saya upload ya. Demikian ya. Selamat beraktivitas kembali. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.